Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bab 2, membuat peta minda. Bab 2 ini kita akan bahas gimana cara membuat peta minda serta apa sih itu peta minda gitu ya. Lanjut, kita turunin ke bawah. Kalian bisa baca juga bukunya ya. Definisi peta konsep. Kalian baca aja sendirilah ya. Yang penting di sini, peta konsep merupakan suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Contoh peta konsep seperti ini. Laporan keuangan ada laba, rugi, perubahan modal, neraca, arus kas. Gimana sih cara buatnya? Itu gampang, pakai Word ya. Menurut Novak, dalam Kadir itu maksudnya buku ya, pemetaan konsep didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan identifikasi konsep-konsep dari suatu materi pelajaran dan pengaturan konsep-konsep tersebut dalam suatu hierarki, mulai dari yang paling umum, kurang umum, hingga konsep-konsep yang lebih spesifik. Tujuan peta konsep: A. Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. B. Menyelidiki cara belajar siswa. C. Mengungkapkan konsepsi yang salah pada siswa. D. Alat evaluasi. Ciri-ciri peta konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi suatu bidang studi. Oke, yang kedua, peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi dan suatu bagian dari bidang studi. 3. Dalam peta konsep menyatakan hubungan antar konsep-konsep. Oke, peta konsep bersifat hierarki, artinya jika dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep. Dari konsep-konsep ya, menurut Nur, pohon jaringan network tree, ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya rantai kejadian, ada lagi bentuknya siklus, cycle ya, biasa melingkar. Peta konsep bentuknya laba-laba, yang bisa bercabang kemana-mana gitu ya. Manfaat peta konsep dalam pembelajaran. Oke. Nah, ini dia yang Bapak suka nih. Langsung aja kita to the point. Langkah-langkah membuat peta minda. Bapak langsung buka Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word ini berguna untuk pengolahan kata ya. Kita akan gunakan tombol ini aja, insert sama save. Jadi Microsoft Word ini terbagi berbagai macam, ada 2007, 2010, ada tahun-tahunnya beda, tampilannya juga beda. Yang terbaru ini kalau nggak salah Microsoft Office 2020, tampilannya lebih futuristik tapi kegunaannya sama aja. Tapi lebih enak kalau kalian menggunakan yang bahasa Inggris ya, karena kita biasa menggunakan bahasa Inggris. Close dulu. Yes, I want to view this file later. Oke. Ini adalah tampilan Microsoft Word. Kita akan mulai. Jadi, langsung to the point gimana cara membuat peta minda. Nanti Bapak jelaskan untuk pengenalan Microsoft Word di pertemuan selanjutnya. Kita akan menggunakan namanya bar insert. Ini adalah bar insert. Baru kita akan menggunakan namanya shape. Shape itu bentuk ya. Kalian gunakan untuk membuat bentuk-bentuk, entah bentuknya segitiga, kotak, jejer genjang, dan berbagai macamnya. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal nggak? Mana tadi? Nah, ini dia. Hilang. Tekan toolbar insert, pilih shape. Oke, udah tahu. Maka akan muncul bentuk-bentuk seperti ini. Oke. Untuk memasukkan data dalam bentuk konsep dipilih, kita double klik pada bentuk yang dipilih, masukkan kotak teks, insert shape, pilih draw text box. Selanjutnya Anda dapat melakukan langkah 1 sampai langkah 4 untuk melengkapi peta minda. Oke, ada soalnya? Mana soal? Nah, ini dia nih, ada soalnya nih. Bapak zoom dulu ya. Kita akan meniru ya. Ini adalah buatlah sebuah peta konsep tentang akuntansi syariah seperti di bawah ini. Simple, easy peasy. Perhatikan. Tapi kita akan bahas dulu gimana cara membuat yang pertama. Insert, kita kasih shape, kita gunakan yang tombol kotak. Kita tarik ya, dari klik tahan, tarik ke kanan seperti ini. Jadi ada dua cara untuk memberikan teks di dalam kotak ini. Yang pertama, kalian bisa gunakan draw text box. Kalian tinggal tambahkan draw text box di dalam sini. Itu tinggal kalian pilih, yaitu ini dia, draw text box. Ada di drawing tool ya. Kalau diklik sini nggak muncul drawing toolnya, tapi kalian harus mengklik yaitu bagian shape atau bentuknya, maka akan muncul drawing tool. Baru kalian pilih draw text box.
Soalnya kalian ketik di dalamnya sini, kalian tarik di dalam, baru kalian ketik. Testing. Cara pertama. Tapi biasanya Bapak jarang menggunakan cara yang ini ya. Jarang banget menggunakan cara yang ini, jadi Bapak tidak menyarankan, ini ribetnya bukan main, kalian harus mendouble. Tombol delete. Oke, udah ke delete. Caranya yaitu simple. Pertama, bentuk ini harus kita rapikan dahulu. Kita lihat dulu contoh soal. Windows kiri tambah Windows kanan. Kita lihat nih, akuntansi syariah, kayak warnanya abu-abu deh, kayak cocok deh. Oke, kita klik dulu bentuknya, simple aja ya, bentuknya seperti ini. Pertama kita klik yaitu drawing tool format, kita ubah dulu. Di sini ada pilihannya ya, pilihan shape style, kalian klik aja tanda panah ke bawah, baru klik yang bentuknya kotak seperti ini. Oke, udah mirip kah? Oke, udah mirip. Kita kurang panjang dikit. Nah, sip. Kelebaran. Intinya kalian buat dulu satu, akuntansi syariah. Oke, di sini kita akan samakan bentuknya seperti ini, kayak ada abu-abunya gitu ya. Nah, caranya itu di sini ada tombol nih macam-macam. Ada namanya shape fill untuk memberikan warna dalam. Ada lagi namanya shape outline untuk memberikan warna di pinggirnya. Ada lagi bentuknya ini adalah shape effect. Kita gunakan shape fill. Shape fill abu-abu. Oke, udah jadi. Klik kanan. Nih ya, triknya, kalian tidak menggunakan draw text box, klik kanan, baru pilih yaitu add text nih. Maka kan teksnya muncul di tengah-tengah. Kalian bisa ubah teksnya itu di kiri ataupun di kanan dengan cara kalian tinggal pilih aja ya, text direction ataupun align text, bisa taruh di atas, bottom atau dimanapun gitu ya. Ataupun kalian atur agar misalnya di kiri atau di kanan itu pilih misalnya di home. Ini misalnya mau ditaruh di kiri, align text left, maka dia akan muncul di kiri, tapi karena ini bentuknya di tengah, ya kita atur di tengah. Nanti itu pengenalan lebih jelasnya untuk Microsoft Word di pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat peta minda. Why you always in the mood? Hey. Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Yeah. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view, yeah. Bebecita, why you play?